Hai teman-teman, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Ramadan sudah mulai tiba ya teman-teman, udah di depan mata. Aku mau berbagi resep untuk menu buka puasa ataupun sahur dengan modal kurang dari 30.000 sudah dapat ikan, sayur, jajanan, gorengan ya, buah dan juga minuman segar. Untuk teman-teman yang penasaran, ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini ada tahu bakso, aku belinya harga 5.000. Ini pare welut yang udah dipotong-potong, aku belinya 1.000, dan toge 2.000. Ini melon harga 7.000, tidak kiloan ya teman-teman, satu bulat itu 7.000, udah aku potong-potong sebagian ya. Dan ini ikan kembung aku belinya 1 kilo 10.000, dan ini setengah kilo ya teman-teman. Dan aku singkirkan dulu karena mejanya mau aku buat masak ya. Lanjut siapkan tahu baksonya, ini isi 6, harga 5.000 ya teman-teman. Kemudian siapkan 5 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok makan kaldu bubuk ya, biar ada rasanya nanti kulitnya. Kemudian kasih air sedikit dan aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, ini tepungnya udah larut, sisihkan sebentar. Kemudian kita siapkan tahunya ya teman-teman. Kita buka dulu mikanya karena biar lebih banyak jadinya, aku potong-potong jadi 2 ya. Kalau teman-teman nggak mau dipotong juga nggak apa-apa, disesuaikan selera aja ya. Kemudian kita aduk-aduk tahunya dengan tepung terigunya. Kalau teman-teman punya daun bawang bisa ditambahkan ya, kalau sudah bisa disisihkan sebentar. Ini aku sudah menyiapkan sayuran tadi ya teman-teman, udah aku cuci bersih. Bumbunya ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cabai rawit setan, dan 2 lembar daun salam. Karena aku masih punya wortel, aku tambahkan wortel ya teman-teman. Kita sisihkan dulu sayurannya, kemudian aku mau membumbui ikan kembungnya ya. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar bubuk dan setengah sendok makan kunyit bubuk, ini opsional ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 sendok teh micin dan garam setengah sendok makan ya. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk campur ikannya dengan bumbu tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman punya bumbu instan, langsung menggunakan bumbu racik itu, racikan instan itu bisa banget ya teman-teman. Kalau ikannya sudah terkena bumbu, kita diamkan biar bumbunya meresap ya, kurang lebih 30 menitan. Lanjut siapkan 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 7 siung kemiri ya teman-teman. Kemudian haluskan semua bumbunya, ini boleh dicoper atau di blender biar lebih cepat ya. Tambahkan garam sejumput dan juga micin ya, karena tadi ikannya udah ada bumbunya, jadi garam dan micinnya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, karena nanti kalau kebanyakan garam itu jadinya asin ya. Kita ulek kembali sampai benar-benar halus semua bumbunya ya. Kalau sudah halus seperti ini, sisihkan, kemudian siapkan wajan dan kita masukkan minyak goreng. Nah, ini minyaknya udah panas, kita masukkan tahu baksonya tadi yang udah dikasih tepung ya teman-teman. Masukkan satu persatu hingga selesai. Oke, setelah garing atau kecoklatan keemasan seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan.
dan lanjutkan menggoreng tahunya hingga selesai ya. Kalau sudah selesai menggoreng tahunya, kita sisihkan dulu minyaknya, sisakan sedikit, ini 3 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita tumis, kita gosong-gosong cabai dan bawangannya tadi ya yang sudah diiris-iris, kita tumis-tumis hingga harum ya. Nah ini udah harum dan layu, kemudian kita masukkan sayurannya. Kita masukkan pari welut dan juga wortelnya dulu ya teman-teman, biar nanti togenya itu tidak terlalu matang, jadi ada rasa krenyes-krenyesnya ya. Kita masak sayurannya hingga empuk atau hingga layu ya. Untuk mempercepat kematangan sayurnya, aku tambahkan air sedikit aja ya teman-teman, kurang lebih 50 ml. Kemudian kita masak, diamkan aja sampai pari welutnya dan wortelnya empuk. Jangan lupa dikasih penyedap rasa ya, atau kaldu bubuk. Ini aku menggunakan setengah saset. Tambahkan 1 sendok teh micin, kalau nggak suka micin boleh di skip ya, dan sejumput garam. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Nah ini sayurannya udah empuk dan matang ya teman-teman. Kemudian masukkan togenya. Kita masak sebentar aja sampai togenya agak layu ya, biar nanti ada rasa krenyes-krenyesnya gitu teman-teman. Kalau kalian suka boleh ditambahkan kecap manis atau saus tiram ya. Tapi di sini aku tidak menggunakan kecap apapun ya teman-teman. Nah ini udah matang, matikan api kompornya dan kita pindah ke piring saji. Ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman. Ini gurih pedesnya pas banget. Untuk menu buka puasa ini sangat cepat ya teman-teman masaknya. Kalau sudah, siapkan minyak goreng secukupnya. Ini aku kasih tepung terigu sedikit ya teman-teman, karena mau aku buat menggoreng ikan. Masukkan satu persatu ikannya, kemudian kita goreng hingga bawahnya kecoklatan atau garing ya, bisa dibalik teman-teman. Kalau keseluruhan ikannya udah garing seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Kemudian ambil minyak gorengnya, sisakan sedikit untuk kita menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, seperti bawang merah, bawang putih, dan kemirinya. Kita tumis hingga harum. Kalau sudah harum, masukkan air ya teman-teman. Ini airnya dari cobek tadi, sisa habis ngulek ya. Kalau pinggirannya udah melekutuk, kita masukkan ikannya ya teman-teman. Masukkan semua ikannya, aduk sampai ikannya itu terlumuri bumbu ya. Karena ini kurang air, jadi aku mau tambahin air sedikit. Aduk-aduk. Ini ngaduknya perlahan aja ya teman-teman, biar nanti ikannya tuh nggak pada hancur ya. Pokoknya kita ratakan sampai ikannya itu terlumuri dengan bumbu. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Dan kita masak hingga airnya agak menyusut ya teman-teman, agak mengental gitu. Nah ini udah belekutuk-belekutuk, tandanya ikannya udah matang.
bumbunya udah agak asat gitu ya teman-teman, kemudian bisa kita angkat dan pindahkan ke piring saji ya. Ini lauknya udah siap, tadi jajanannya udah siap, sayurnya udah siap, tinggal kita membuat minumannya ya teman-teman. Ini aku udah siapkan melon tadi ya, setengah gelondong, setengah butir. Ini mau aku serut dan juga pakai alat bulet-bulet gini ya teman-teman. Ini disesuaikan selera aja ya, mau dipotong-potong atau dibulat-bulat seperti ini, pokoknya disesuaikan saja. Pokoknya ini temanya es buah melon gitu ya teman-teman, dan lakukan hingga melonnya habis. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Ini aku juga udah menyiapkan biji selasi 1 sendok makan yang udah aku rendam dengan air, 100 ml sirup melon. Ini boleh merek apa aja ya teman-teman, aku menggunakan Marjan. Kemudian air minum aku menggunakan 600 ml ya teman-teman. Lanjut masukkan sirupnya ya, kita masukkan semua sirupnya. Ini aku menggunakan warna hijau, kalau teman-teman menggunakan warna yang lain boleh banget ya. Lanjut masukkan biji selasihnya ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak pakai biji selasih juga nggak apa-apa ya, atau bisa diganti dengan nata de coco ya. Kemudian masukkan semua melon yang sudah kita serut tadi ya teman-teman. Ini boleh banget dikasih es batu ya, kalau dikasih es batu itu manisnya pas, tapi kalau nggak dikasih es batu ini menurut aku masih kemanisan ya. Atau bisa langsung ditaruh di kulkas tanpa dikasih es batu juga bisa ya teman-teman. Wah ini terlihat seger banget ya teman-teman. Kalau mau dibuat ide jualan ini juga bisa ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, masaknya udah selesai. Untuk menu hari ini sangat sederhana ya, tidak lebih dari 30.000 udah dapat lauk, jajanan, sayur, minuman. Walaupun sederhana, kalau makannya bersama keluarga insya Allah nikmat ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa, assalamualaikum.